Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mulai praktik presentasi tentang praktikum yang kita lakukan kemarin, yang dimana di situ kita mau praktikum modul 8, yang dimana di sini terdapat yang berjudul dasar interlocking 2 silinder. Ya, masuk ke tujuan praktikum. Jadi pada praktikum ini kita di sini mempelajari gimana sih dua aktuator pneumatik itu dapat dikontrol secara aman dan terkoordinasi menggunakan konsep interlocking. Nah, untuk interlocking sendiri ini dia adalah teknik penting dalam otomasi industri modern, karena di sini dia memastikan bahwa setiap gerakan silinder terjadi dalam urutan yang benar. Misal, jika tanpa interlocking, sistem pneumatik dapat bergerak bersamaan secara tidak terkendali, yang menyebabkan kecelakaan, tabrakan mekanik, bahkan kerusakan mesin. Nah, jadi dari praktikum kemarin itu, kita akan memahami bahwa nggak hanya teori dasar pneumatik, tetapi juga gimana sih kita itu ngintegrasin sama si PLC-nya, sensor dan logika ladder. Jadi yang dimana itu merupakan fondasi dari sistem industri otomasi yang digunakan di pabrik manufaktur, sistem sortasi, pengepakan robotik, dan banyak pada aplikasi lainnya. Nah, untuk tujuan praktikum sendiri di sini kita memahami konsep dasar interlocking, yang dimana kita itu harus mampu menjelaskan apa sih itu interlocking dan kenapa diperluin dan bagaimana prinsip kerja dalam sistem pneumatik multisilinder. Yang kedua, menganalisis urutan kerja dua silinder, yang dimana kita di sini melatih kemampuan membaca alur kerja sistem serta menganalisis potensi konflik gerakan, merancang logika pengaman pada sistem pneumatik, yang belajar bagaimana membuat sistem yang aman melalui logika penguncian menggunakan sensor, valve, dan instruksi PLC. Mendesain rangkaian ladder diagram, yang dimana mahasiswa dapat memahami sintak dan logika ladder, yang dimana kita mampu menghubungkan antara input, sensor, dan output aktuator. Dan yang terakhir di sini melatih keterampilan integrasi PLC dengan aktuator, yang dimana menghubungkan PLC, solenoid valve, dan silinder pneumatik untuk menghasilkan sistem otomatis. Pengertian pneumatik. Pneumatik ini adalah sebuah sistem otomatisasi yang dimana dia menggunakan udara bertekanan sebagai sumber energi untuk menggerakkan aktuator seperti silinder, gripper, dan berbagai mekanisme kerja lainnya. Sistem pneumatik memiliki peranan sangat penting dalam industri karena sifatnya yang cepat, bersih, aman, dan mudah dikendalikan. Udara sebagai media kerja tidak menimbulkan polusi karena dia mudah dibuang ke atmosfer dan tidak membahayakan manusia, sehingga ini sangat cocok di industri makanan, minuman, farmasi, manufaktur, barang elektronik, bahkan hingga industri otomotif. Jadi pengertian interlocking sendiri itu suatu metode yang dimana pengamanan berbasis logika yang membatasi dan mengizinkan pergerakan suatu aktuator
hanya ketika kondisi tertentu yang sudah terpenuhi. Dengan kata lain, interlocking ini dia bertindaknya sebagai pengunci digital, yang dimana dia memastikan bahwa setiap aksi dalam sistem otomasi mengikuti urutan yang benar, aman, dan tidak saling bertabrakan. Nah, untuk dalam sistem dua silinder sendiri, di sini interlocking membuat suatu silinder dia nggak akan bergerak sebelum silinder lainnya itu sampai ke posisi yang dipengenin, misal maju ataupun mundur. Nah, teknik ini itu sangat penting karena pada proses industri yang membutuhkan ketepatan dan keselamatan yang tinggi. Untuk jenis interlocking sendiri di sini umumnya untuk cara sistem pneumatik adalah untuk memastikan bahwa si aktuatornya itu hanya bergerak ketika kondisinya benar-benar aman. Nah, tujuannya sendiri adalah agar urutan gerakan tidak salah jika terjadi tabrakan antar silinder dan sistem dapat berjalan sesuai alurnya. Walaupun secara fungsi sama, interlocking memiliki beberapa jenis dengan metode yang berbeda. Berikut adalah penjelasan dari tiap jenis interlocking dengan bahasa sederhana agar mudah dipahami. Yang dimana di sini ada mechanical interlocking, yang dimana dari namanya sendiri di sini mechanical, yaitu jenis interlocking paling dasar yang mudah dipahami. Sistem ini bekerjanya menggunakan penghalang fisik seperti batang besi, tuas, slider, atau komponen mekanis yang saling mengunci. Nah, jika satu bagian bergerak, secara otomatis gerakan itu menghalangi bagian lain, sehingga tidak mungkin keduanya bergerak bersamaan, karena semuanya dilakukan secara fisik. Jenis interlocking ini tidak merupakan fisik ataupun program. Contoh ada pada valve manual, yang jika tuas digeser ke satu posisi, posisi lainnya tertutup secara otomatis. Nah, di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri, dia nggak perlu listrik, terus dia sederhana dan nggak mudah rusak. Nah, untuk kekurangannya sini dia kurang fleksibel ya, karena dia juga nggak cocok untuk sistem otomatis dan kompleks. Yang kedua di sini ada pneumatic interlocking, yang dimana dia bekerja menggunakan aliran udara sebagai sinyal penguncinya itu. Eh, jadi ketika si silindernya bergerak, tekanan udara keluar dari silinder tersebut yang digunakan sebagai sinyal yang dimana untuk mengizinkan atau melarang gerakan silinder lainnya, valve ataupun limit switch pneumatik. Jadi logikanya ini, jika silinder A selesai dan memberikan sinyal udara, maka silinder B boleh bergerak. Selama tidak ada sinyal udara, B akan tetap terkunci. Untuk di sini juga terdapat kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan sendiri, dia nggak perlu listrik, cepat dan responsif, aman untuk lingkungan berbahaya ataupun zona gas yang rawan ledakan gitu. Dan untuk kekurangan sendiri, di sini sulit digunakan untuk urutan yang rumit dan tidak fleksibel dibanding sama PLC. Dan untuk PLC atau software interlocking, sini adalah jenis interlocking paling modern, yang dimana hampir seluruh industri itu pakai. Yang biasanya kalau PLC ini kan udah pasti sih, ini dia gunain ladder diagram. Nah,
Maka si PLC ini dia kan ngebaca sensor posisi, mengecek logika interlock, kemudian memutuskan apakah si solenoid valve itu boleh diaktifin. Nah, logikanya ini bisa sangat sederhana atau sangat kompleks tergantung kebutuhan. Karena dia menggunakan software jenis ini sangat fleksibel dan bisa diubah kapan saja. Di sini untuk kelebihan dan kekurangannya, di sini kelebihannya dia fleksibel, gampang dimodifikasi, terus dia juga bisa menggunakan banyak sensor gitu. Dan paling aman dan paling banyak digunakan lah untuk industri. Dan untuk kekurangannya di sini kita harus benar-benar pintar gitu dalam pemrograman PLC-nya. Dan dia juga butuh listrik. Nah, untuk keuntungan interlocking berbasis PLC ini, interlocking berbasis PLC ini banyak keuntungan karena semuanya dikontrol melalui program. Nah, jadi sehingga dia lebih fleksibel dibanding metode mekanik ataupun pneumatik. Nah, PLC ini mampu membaca banyak sensor sekaligus dan memproses logika dengan cepat. Nah, hingga hasilnya sangat presisi. Sistem PLC juga mempermudah engineer untuk melihat status input, output, dan kesalahan yang terjadi. Karena PLC ini dapat dengan mudah dihubungkan ke perangkat lain, interlocking berbasis PLC sangat cocok digunakan pada mesin berukuran besar atau sistem otomasi yang kompleks. Untuk industri modern, penggunaan PLC menjadi standar utama karena memberikan kombinasi terbaik antara keamanan, kecepatan, dan fleksibilitas. Untuk keuntungan utama sendiri di sini dia sangat fleksibel. Terus dia kalau mau diperbarui juga dia nggak perlu bongkar-bongkar mesin. Terus bisa nanganin proses yang rumit dan banyak juga aktuatornya. Terus mempunyai tingkat keselamatan yang tinggi, mudah lakuin troubleshooting lewat PLC, dengan monitoring lewat PLC maksudnya. Dan dia bisa terhubung dengan HMI, SCADA, sensor-sensor yang tambahan yang banyak, robot, dan lain-lain. Ada efisien dan hemat energi juga, dan ini memperpanjang umur komponen karena dia mencegah gerakan yang berlebihan ataupun gerakan yang tidak diinginkan gitu yang tidak perlu. Untuk contoh kesalahan utama, kesalahan umum lah tanpa interlocking itu, jika sistemnya 2 silinder dan nggak menggunakan interlocking, dia banyak sekali potensi masalah yang bisa terjadi. Karena setiap aktuator itu bisa gerak tanpa memperhatikan posisi aktuator lain. Nah, akibatnya itu gerakannya jadi nggak teratur. Bisa terjadi tabrakan antar silinder dan proses menjadi tidak aman. Selain berbahaya, sistem tanpa interlocking juga dia menghasilkan produk yang salah, menghentikan proses produksi, merusak valve dan silinder, bahkan membahayakan keselamatan si operatornya itu sendiri. Nah, jadi oleh karena itu, si interlocking itu nggak hanya berfungsi untuk mengatur urutan gerak, tetapi juga sebagai fitur keamanan yang wajib pada sistem pneumatik. Kesalahan yang sering terjadi pada tanpa interlocking itu, dia 2 silinder majunya geraknya itu barengan, itu bisa menimbulkan bertabrakan. Terus urutan kerjanya juga berantakan. Contoh seperti sistem ini udah maju, tapi si sistem yang satunya itu dia belum siap. Nah, sistem juga macet karena dua aktuator saling menunggu atau deadlock bahasa itunya. Sistem macet juga karena terus solenoid atau valve juga rusak karena dia kerjanya barengan. Dan
PLC nggak ngetahuin posisi silinder karena nggak ada sensor yang dipakai. Gerakan tiba-tiba dan berbahaya untuk operator. Produk juga rusak karena posisi benda tidak stabil, sangat sulit mencari error karena logika persamaan. Nah, kita masuk ke laddernya. Jadi ladder yang ditampilkan pada gambar sendiri di sini dia adalah program PLC yang mengontrol pergerakan dua silinder pneumatik melalui urutan tertentu menggunakan sensor posisi dan timer. Program ini dibuat agar kedua silinder tidak bergerak bersamaan, melainkan dia itu geraknya secara berurutan dan aman sesuai logika interlocking. Pada run pertama terlihat bahwa PLC membaca start input X0 sebagai pemicu utama sistem. Nah, jika tombol startnya ditekan dan kondisi awal silinder sudah sesuai ditandai dengan sensor posisi awal dan B aktif, maka output W0.00 atau koil pertama akan aktif. Jadi, si koil ini berfungsi sebagai penanda bahwa si sistem telah mulai bekerja dan memulai siklus otomatis. Setelah koil ini on, program akan memajukan ke tahap yang berikutnya. Pada run yang berikutnya, PLC mengaktifkan output W0.01, yang dimana perintahnya untuk menggerakkan silinder A maju, yang dimana ini ada A plus, dan gerakan A plus hanya dapat terjadi jika sensor kondisi awal A minus dalam posisi mundur sudah aktif. Artinya, PLC memastikan bahwa silinder A benar-benar berada di posisi siap sebelum diberi perintah maju. Ketika silinder A maju dan menyentuh sensor A+, sinyal itu memberikan izin untuk langkah berikutnya. Setelah silinder A mencapai posisi maju, ruang selanjutnya menggunakan timer T000 untuk memberikan jeda waktu tertentu sebelum silinder B ikut bergerak. Nah, timer ini bertujuan agar gerakan tidak terlalu cepat. Jadi dia kasih kesempatan mekanik untuk mencapai posisi itu stabil. Begitu timer selesai, PLC aktif, output W0.02 untuk menggerakkan silinder B maju B+, sama seperti silinder AB, hanya boleh maju jika posisi sensor B itu mundur, aktif sebagai tanda bahwa B dalam keadaan aman. Ketika silinder B sudah mencapai posisi maju, si program kembali menggunakan timer kedua untuk memberikan jeda sebelum B mundur, yang dimana setelah timer selesai, output W0.03 aktif untuk menggerakkan silinder B mundur atau B minus. Setelah B kembali ke posisi awal, jadi si PLC akan melakukan proses yang sama terhadap silinder A dengan mengaktifkan W0.04 untuk menggerakkan A mundur, A minus. Dengan demikian, urutan lengkap gerakan yang dihasilkan adalah A maju, B mundur, A mundur. Setiap langkah dalam ladder ini sudah dilengkapi dengan interlocking, artinya satu silinder tidak akan bergerak sebelum sensor dan silinder sebelumnya memberi sinyal bahwa gerakan yang selesai. Timer juga membantu memastikan bahwa pergerakan terjadi dengan ritme yang stabil, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Secara keseluruhan, ladder diagram ini menggambarkan suatu sistem yang aman, terstruktur, dan sangat umum digunakan dalam automasi pneumatik silinder. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan.
Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.